Pergerakan arus balik pemudik dari arah tol Trans Jawa menuju gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama masih ramai hari ini. Peningkatan arus terpantau dari Selasa malam dan diprediksi akan terus meningkat hingga Rabu malam nanti. Cuti Lebaran berakhir, pemudik mulai kembali ke ibu kota. Memasuki gelombang pertama puncak arus balik Lebaran 2026, arus pemudik terpantau ramai dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan jelang Rabu malam nanti. Skema rekayasa lalu lintas masih diberlakukan pihak kepolisian, mulai dari one way hingga kontraflow. Kita akan Ini pantau dari arus balik di tol Cikampek. Sudah bergabung reporter Mikaira Amar yang saat ini berada di gerbang tol Cikatama. Kaira, kalau tadi berita saya bacakan, kemungkinan nanti malam masih ada arus balik ke kawasan Jakarta dan sekitarnya. Lalu bagaimana dengan pantauan Anda hingga siang hari ini di Cikatama? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat siang Yuda. Laporan terkini dari gerbang tol Cikatama dari arah tol Trans Jawa menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Namun jika dilihat dari arah sebaliknya dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa cukup ramai saja karena memang periode kali ini sudah memasuki periode arus balik dan juga tanggal 25 ini termasuk ke dalam salah satu puncak arus balik gelombang pertama. Berdasarkan data yang barusan kami himpun dari Jasa Marga update per jam 10 hari ini terpantau sebanyak 16.000 maksud kami kendaraan masuk ke gerbang tol Cikatama dari arah tol Trans Jawa dan juga dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa hanya sebanyak 5.000 kendaraan saja. Namun kendaraan-kendaraan dan jumlah kendaraan ini akan bertambah tentunya menjelang malam hari nanti. Berdasarkan data yang kami himpun dari pihak Korlantas Polri, adapun beberapa bentuk rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pada hari ini selain one way nasional yang memang sudah diberlakukan dari kemarin siang yang memang dimulai dari kilometer 414 tol Kali Kangkung menuju tol Cikatama pada kilometer 70. Namun berdasarkan update kami ternyata memang Korlantas Polri sudah memperluas jangkauan one way-nya dimulai dari kilometer 459 tol Salatiga begitu. Dan juga berdasarkan data yang kami himpun juga berdasarkan pernyataan dari Korlantas Polri dan juga pihak Jasa Marga per hari ini diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow satu lajur yang dimulai dari kilometer 70 sampai kilometer 47. Jika kita bandingkan dengan hari kemarin memang untuk data-datanya dan juga kenaikan kendaraan tidak sesignifikan kemarin, di mana kemarin termasuk ke dalam salah satu puncak arus balik pada Lebaran tahun ini, di mana berdasarkan akumulasi kendaraan pada kemarin kendaraan mencapai 75.000. Sedangkan pada siang hari ini kendaraan yang memang berlalu lalang dari tol Trans Jawa menuju Jakarta baru sebanyak 16.000. Namun angka ini kemungkinan akan terus naik menjelang malam hari nanti. Berdasarkan data yang kami input dan juga kami dapatkan dari pihak Jasa Marga per hari ini dari gerbang jalur A, adapun gardu-gardu yang dibuka dari jalur A dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa sebanyak 8 gardu dan dari arah tol Trans Jawa menuju Jakarta dibuka sebanyak 12 gardu. Dan kemungkinan pembukaan gardu-gardu ini nantinya akan ditambah diprediksi karena memang kendaraan akan naik nantinya karena memang pembukaan gardu-gardu di sini berdasarkan situasional tergantung pergerakan dan juga peningkatan arus nantinya. Kami mengingatkan bahwasanya memang untuk arus balik kali ini diprediksi akan terjadi pada dua gelombang. Gelombang pertama terjadi pada hari ini dan kemarin tanggal 24 hingga 25 Maret 2026 dan nantinya pada gelombang kedua akan berlangsung pada tanggal 28 hingga 29 Maret nantinya. Jadi bagi Anda yang mungkin akan merencanakan arus balik bisa mencari tanggal alternatif selain tanggal-tanggal yang saya sebutkan karena memang dari pemerintah pun sudah memberikan kemudahan berupa work from anywhere dari tanggal 26 hingga 28. Mungkin tanggal itu bisa menjadi tanggal-tanggal alternatif untuk Anda kembali ke Jakarta. Dan juga mungkin saya sedikit memberitahukan bahwasanya memang dari pihak Jasa Marga memberikan diskon kepada para pemudik yang akan melakukan arus balik dari tanggal 26 hingga tanggal 28 di mana diskon tarif tol yang diberikan sebanyak 30%. Mungkin bisa dimanfaatkan di mana diskon ini berlaku mulai dari gerbang tol Kali Kangkung menuju gerbang utama tol
Cikatama. Kami menghimbau kepada Anda yang mungkin melakukan arus balik bisa sekali untuk memperhatikan kendaraan Anda agar selalu dalam kondisi yang prima, tentunya agar sampai ke tujuan dengan selamat. Dan juga jika Anda melakukan arus balik, jika merasa kelelahan di perjalanan, bisa sekali untuk mencari area rest area terdekat dan jangan berhenti di bahu jalan. Itu yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Ira, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Tol Cikatama kita beralih ke kawasan Tol Cipali. Sudah bergabung produser lapangan kita Minggi Rum yang saat ini berada di gerbang Tol Sumberjaya Majalengka. Gitami, bagaimana dengan pantauan Anda hari ini? Terlihat sudah lengang, landai. Apakah memang puncak arus balik sudah terjadi beberapa hari lalu dan bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, selamat siang Yuda. Saat ini saya berada di depan gerbang tol Sumberjaya. Di belakang saya ini adalah dua jalur yang menuju kiri sebelah Jakarta, yang sebelah kanan ini menuju ke arah Cirebon. Namun sejak one way diterapkan, maka dua jalur ini langsung semuanya digunakan untuk mengarah ke Jakarta. Namun Yuda, dapat yang saya lihat di sini, yang saya perhatikan bahwa biasanya ketika saya menuju ke rest area dari dalam area Kertajati ini, biasanya saya diperkenankan untuk lewat sebelah kiri menuju ke rest area 164 seperti itu. Namun karena adanya one way kali ini dan ternyata saya juga mendapatkan informasi dari pihak Astra Tol Cipali bahwa untuk sementara jalur yang ada di depan gerbang tol Sumberjaya ini yang sebelah kirinya menuju Jakarta ditutup untuk sementara dan semua jalur dialihkan menuju ke arah Cirebon one way. Ini jadi yang tadinya jalur menuju ke arah Cirebon ini sekarang digunakan untuk one way, jadi dua-dua jalur ini bisa digunakan ke arah Jakarta semuanya. Dan penutupan ini juga dilakukan hanya untuk sementara saja karena mungkin melihat situasi dan kondisi di arah sebelah kiri atau jalur kiri ini sudah mulai ramai dan penuh. Begitu juga untuk menuju ke rest area yang sebelah kiri, maka kendaraan-kendaraan ini yang melintasi jalur ataupun gerbang tol Sumberjaya ini dialihkan ke jalur kanan supaya rest area yang sebelah kanan juga bisa difungsikan seperti itu. Dan informasi yang saya dapatkan juga bahwa dari pukul 00 sampai pukul 9 pagi ini sudah ada ribuan kendaraan yang melintasi tol Cipali. Ada sekitar 35.000 kendaraan seperti itu yang melintasi hingga pukul 9 pagi tadi, dan angka ini turun 2% dibandingkan dengan hari kemarin. Dan Yuda, memang sempat diprediksi bahwa tanggal 24 kemarin itu menjadi salah satu puncak dari arus balik Lebaran 2026 ini. Dan kemarin data yang saya dapatkan ada sekitar 88.000 lebih kendaraan yang melintasi arah Jakarta ini, melintasi tol Cipali seperti itu. Tetapi Yuda, kalau kita bandingkan dengan arus mudik puncak pada tanggal 18, tanggal 19 itu ada ratusan ribu kendaraan yang melintasi tol Cipali, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kemungkinan arus balik ini puncaknya juga bisa terjadi pada tanggal 29 nanti, karena memang sesuai dengan prediksi akan ada 2 kali puncak arus balik pada tahun ini di musim Lebaran 2026, yaitu pada tanggal 24 dan juga nanti pada tanggal 29. Selain karena memang tanggal 25, 26 dan 27 ini memang sudah masuk ya Yuda, tetapi beberapa perusahaan memang menerapkan sistem work from anywhere sehingga banyak pegawai ataupun masyarakat yang bisa bekerja dari mana saja, sehingga mereka lebih fleksibel untuk kembali ke Jakarta. Jadi memang tidak berpusat pada satu tanggal saja untuk kembali ke Jakarta. Dan selain itu juga Yuda, untuk mengurai kepadatan pada arus balik Lebaran ini pada tanggal 26 dan 27 ini akan diberikan
diskon untuk tarif tol sebesar 30%. Jadi ini lumayan bisa digunakan oleh warga yang ingin kembali ke Jakarta ataupun kembali ke daerah tujuannya seperti itu. Dan Yuda, saya juga ingin memberitahukan bahwa ternyata sistem jalur one way ini masih banyak yang tidak tahu juga, karena pada pagi hari tadi di gerbang tol lainnya, misalnya saja tadi saya di gerbang tol Kertajati, seperti itu banyak pantauan kendaraan yang harus putar balik karena mereka tidak tahu kalau one way sudah diberlakukan. Selain itu juga banyak dari mereka yang mengikuti arah maps, jadi ketika para pemudik ini, warga ini, pengendara ini menggunakan maps, mereka masih diarahkan ke tol besar tanpa ada pemberitahuan bahwa jalur one way ini sudah diberlakukan. Jadi mereka yang ingin ke arah Cirebon atau ke arah timur menggunakan maps, mereka masih diarahkan ke tol Cipali ini. Jadi akhirnya tadi pagi mereka banyak yang harus putar balik dan harus menggunakan jalur arteri. Tadi juga dalam perjalanan menuju ke gerbang tol Sumberjaya ini juga terpantau sedikit padat karena memang jalur arteri sudah cukup padat, di mana banyak masyarakat yang sudah kembali beraktivitas, ditambah lagi tol yang one way, maka para pemudik yang harusnya masuk lewat tol ini menuju ke arah Cirebon atau arah timur, mereka harus menggunakan jalur biasa. Kembali ke Yuda. Kitami, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.